Bertemu kembali. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 656. Farel melirik gadis berpakaian ungu setelah mendengar ucapan Wira. Gadis berpakaian ungu berkata, "Hehe, aku nggak berani bertaruh denganmu. Tapi, Wira berani. Bagaimana kalau kamu bertaruh dengannya saja?" Farel mengedipkan mata. Meskipun suka bertaruh, dia hanya mengikuti taruhan saat merasa yakin sepenuhnya. Namun, sekarang Farel tidak terlalu yakin. Tentu saja, biasanya dia pasti merasa emas yang disimpan di dalam air ini adalah hal yang tidak memungkinkan. Namun, Farel menjadi ragu karena Wira yang mengatakan hal ini. "Kenapa kamu nggak berani bertaruh? Kalau kamu menang, aku akan menyetujui satu permintaanmu. Kamu boleh meminta apapun," ucap Wira sambil tersenyum. Farel mengedipkan mata setelah mendengar ucapan Wira. Farel bertanya, "Jadi, bagaimana kalau aku kalah dan kamu menang? Aku harus membayar apa?" Farel ingin mendengar jawaban Wira baru memutuskan untuk bertaruh atau tidak. Kemudian, Wira menjawab, "Gampang, nanti kamu cukup bantu aku kirim semua uang emas ini keluar dari kota." Farel tertegun mendengar ucapan Wira, lalu bertanya, "Cuma itu?" Wira mengangguk dan menjawab, "Tentu saja." "Oke, kalau begitu, aku akan bertaruh," ujar Farel. Setelah itu, Wira tidak bertele-tele lagi dan langsung mengambil sekeping uang emas, lalu melemparkannya ke dalam air raja. Tak lama kemudian, emas ini perlahan melebur dan akhirnya menghilang. Farel dan gadis berpakaian ungu tercengang melihat kejadian ini. Farel berseru, "Astaga, mana mungkin ini bisa terjadi?" Dia tidak percaya karena hal ini benar-benar tidak masuk akal. "Sekarang, kamu sudah percaya, kan?" kata Wira. Farel yang terkejut segera bertanya lagi, "Tapi, emasnya sudah hilang. Bagaimana kamu mengeluarkannya lagi? Selain itu, apa ini? Kenapa begitu hebat? Ini air raja yang bisa meleburkan berbagai jenis logam. Kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam air ini, dia akan langsung lenyap dalam waktu singkat. Hanya saja, sekalipun emas itu sudah dimasukkan, tentu saja ada cara untuk mengeluarkannya," ujar Wira. Sesudah itu, dia melambaikan tangan untuk menyuruh orang membawa pergi guci itu. Saat ini, Farel benar-benar tercengang setelah mendengar perkataan Wira. Dia berujar, "Wira, mu benar-benar membuatku takjub. Ternyata, kamu punya trik seperti ini. Aku salut kepadamu." Farel langsung memberi hormat dan ekspresinya memang tampak terkejut. Sementara itu, Wira menimpali, "Hehe, jangan lupa dengan taruhan kita. Beberapa hari lagi, bantu aku kirim uang emas ini ke Dusun Darmadi. Bagaimanapun, uang emas ini begitu banyak. Kelihatannya agak aneh jika Wira yang mengirim semua guci ini." Wira pun langsung kepikiran ide ini saat melihat Farel datang. Wira juga tidak khawatir Farel akan menggelapkan uang emas itu. Farel memang seorang wanita, tetapi dia merupakan orang yang jujur. Sekalipun Farel mengincar uang Wira, dia juga tidak akan menggunakan cara ini. Farel yang lugas langsung mengangguk. Namun, dia berkata, "Wira, aku menyetujui permintaanmu. Tapi, uang emasmu belum bisa dikirim dalam beberapa hari ini. Ada masalah dengan desa Angindra." Wira tertegun sejenak. Dia sudah mendengar tentang hal ini dan merasa desa Angindra memang bermasalah. Barok dan pemimpin lainnya di desa Angindra bukan orang bodoh. Mereka pasti mempunyai penyokong, makanya bisa berbuat seperti ini. Namun, Wira tidak bisa menebak siapa penyokong itu. Dia bertanya, "Ada apa?" Bab 657 Farel menjelaskan, "Tadi sebelum datang, aku mendapat kabar bahwa bandit desa Angindra sama sekali nggak terluka dan terus melakukan kejahatan. Sebaliknya, pasukan Provinsi Jawali yang bertugas untuk melenyapkan bandit belum kembali. 3.000 pasukan Provinsi Jawali melawan 1.000 bandit yang nggak punya senjata lengkap. Seharusnya, anggota desa Angindra nggak mampu melawan pasukan Provinsi Jawali," lanjut Farel. Wira juga terkejut setelah mendengar perkataan Farel. "Apa yang direncanakan desa Angindra? Maksudmu, ada yang menyokong desa Angindra? Siapa orang itu?" ucap Wira. Dia tidak terlalu familiar dengan orang-orang di sini. Tentu saja, dia tidak bisa menebak siapa penyokong itu. Ini sulit ditebak. Seharusnya ada 3 kemungkinan,
kata Farel seraya mengulurkan 3 jarinya. Wira seketika merasa penasaran begitu mendengar perkataan ini, lalu menyahut, coba jelaskan. Farel pun mengungkapkan tebakannya. Kemungkinan pertama nggak sulit ditebak, yaitu gubernur bersekongkol dengan desa Angindra. Jadi, pasukan gubernur tentu nggak kembali lagi karena mereka nggak benar-benar keluar untuk melenyapkan bandit. Wira mengangguk. Dia merasa ini mungkin saja terjadi. Kemudian, Wira bertanya, bagaimana dengan kemungkinan kedua? Farel melanjutkan, kemungkinan kedua, ini taktik orang-orang dari kota pusat pemerintahan Roino. Mereka sengaja menyuruh bandit desa Angindra berbuat seperti ini untuk merebut sumber daya provinsi Jawali. Wira mengangguk lagi. Dia sependapat dengan Farel. Bagaimanapun, kehidupan rakyat agak sulit dan pemerintah tidak memberikan solusi bagi mereka. Jadi, bukan tidak mungkin mereka berbuat seperti ini demi bertahan hidup dan menyerahkan pajak yang ditetapkan pemerintah. Farel berucap lagi, mengenai kemungkinan ketiga bisa jadi desa Angindra bekerja sama secara diam-diam dengan bandit lain. Bagaimanapun, di Provinsi Jawali, kota pusat pemerintahan Roino ada di bagian utara dan punya kekuasaan yang cukup besar. Kalau bekerja sama, mereka memang bisa melakukan hal ini. Hanya saja, aku merasa poin ketiga ini paling nggak mungkin terjadi. Begitu Farel selesai bicara, Wira mengangguk dan berkomentar, poin ketiga seharusnya nggak mungkin terjadi. Mereka juga nggak bodoh. Mendapatkan keuntungan sesaat seperti ini akan menimbulkan konsekuensi yang fatal. Benar-benar nggak sepadan. Farel menimpali. Aku juga sependapat denganmu. Menurutmu, mana yang lebih memungkinkan? Dia ingin mendengar pendapat Wira. Kemungkinan pertama dan kedua, sahut Wira. Dia tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, dua kemungkinan ini bukan masalah besar. Hanya saja, Wira dan Farel tidak tahu setelah Lukman mengetahui kabar desa Angindra yang terus menimbulkan kekacauan. Dia langsung murka dan berseru, apa? 3.000 pasukan Provinsi Jawali yang kukerahkan sama sekali nggak bisa mengalahkan 1.000 pasukan desa Angindra. Mana mungkin? Lukman yang sangat marah mendengar bawahannya berujar, Pak, memang benar seperti itu. Pasukan garnisun Provinsi Jawali nggak banyak, hanya sekitar 10.000 orang kalau nggak, minta pemerintah untuk mengerahkan pasukan. Setelah bawahan itu selesai berkata, Lukman menggeleng. Butuh waktu yang lama bagi pemerintah untuk mengerahkan pasukan. Namun, melenyapkan bandit adalah tanggung jawab semua pasukan kerajaan Nuala. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang paling dekat dengan kita. Aku akan menulis surat. Lalu kamu antar surat ini ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Temui Rendra untuk meminta bantuannya, ujar Lukman yang marah besar. Kemudian, Lukman menulis surat untuk Rendra. Dalam waktu singkat, bawahan Lukman menyampaikan surat itu ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Rendra tertawa terbahak-bahak sesudah membaca surat itu. Dia berucap, setelah merencanakan begitu lama, akhirnya aku mendapatkan surat ini. Tulis surat balasan dan beritahu mereka pasukan kita akan segera berangkat. Suruh Lukman buka garis perbatasan Provinsi Jawali untuk membiarkan pasukanku masuk. Terdapat banyak kota di Provinsi Jawali. Di bagian terluar ada 3 benteng kota yang berfungsi untuk menahan serangan pasukan musuh. Ini adalah metode yang dipakai oleh setiap provinsi di kerajaan Nuala. Jika ingin menerobos benteng kota ini, setidaknya membutuhkan puluhan ribu pasukan elit. Rendra hanya mempunyai 30.000 pasukan elit. Apabila ketiga pasukan di benteng kota ini menyerang, Rendra pasti akan mengalami kerugian besar dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Jadi, dia harus memikirkan cara agar Lukman bisa membiarkan pasukannya masuk. Solomon berujar, Ayah, di setiap benteng kota Provinsi Jawali hanya ada pasukan garnisun sebanyak 1.000 orang. Sedangkan di Provinsi Jawali hanya ada 5.000 orang. Setelah kita memasuki 3 benteng kota di Provinsi Jawali, kita bisa langsung mengendalikannya. Dengan serangan 30.000 pasukan, kita pasti bisa menerobos Provinsi Jawali dalam 1 hari. Bab 658. Rendra dan Solomon tersenyum, lalu segera mengerahkan pasukan mereka. 30.000 lebih pasukan kota pusat pemerintahan Roino berangkat menuju Provinsi Jawali. Saat ini,
Lukman sangat senang setelah menerima surat dari Rendra. Lukman berujar, untung saja Rendra mengutus pasukannya ke Provinsi Jawali untuk membantuku melenyapkan bandit. Selesai bicara, Hatta yang berdiri di samping juga agak terkejut. Dengan begitu, masalah ini pun terselesaikan. Wira tentu saja tidak memedulikan semua ini. Dia berencana mengeluarkan uang emas dan meminta bantuan Farel untuk mengirimnya. Sementara itu, perjalanan Wira di Provinsi Jawali juga sudah berakhir. Jadi, Wira tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun, Wira tidak tahu bahwa saat ini pasukan kota pusat pemerintahan Roino sudah tiba di Provinsi Jawali. Pasukan di ketiga benteng kota membuka gerbang dan membawa pasukan kota pusat pemerintahan Roino masuk. Pemimpin pengawal dari ketiga benteng kota segera menyambut kedatangan Rendra dan pasukannya. Hahaha, Tuan Rendra, silakan. Rendra tertawa dan menyahut. Tuan-tuan sekalian, nggak usah sungkan. Mulai hari ini pengawasan ketiga benteng kota diserahkan kepada pasukanku saja. Ketiga pemimpin pengawal tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Rendra. Mereka hanya menerima perintah untuk membiarkan pasukan kota pusat pemerintahan Roino masuk agar bisa bersiap melenyapkan bandit desa Angindra. Tidak ada yang mengatakan bahwa pasukan kota pusat pemerintahan Roino akan mengambil alih tugas pasukan Provinsi Jawali. Ketiga pemimpin pengawal kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Rendra, sepertinya kami nggak mendengar Pak Gubernur mengatakan hal ini. Rendra berkata, kalian bertiga beritahu Pak Gubernur. Besok aku akan membawa pasukan ke ibu kota Provinsi Jawali. Setelah Rendra melontarkan perkataan ini, ketiga pemimpin pengawal langsung paham dan berucap, kamu. Mereka bertiga kaget dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Rendra. Aku nggak akan membunuh kalian. Bertiga karena kita sudah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Aku nggak ingin melukai kalian. Jadi kalian cepat pergi, teriak Rendra. Sementara itu, ketiga pemimpin pengawal juga tahu bahwa pihak mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, 3 orang berlutut di kantor gubernur. Ketiga orang ini adalah pemimpin pengawal 3 benteng kota. Salah satu dari mereka melapor, Tuan Lukman, Rendra sudah masuk ke wilayah Provinsi Jawali dan mengurus tugas pasukan 3 benteng kota. Anggota kami sudah dikendalikan oleh mereka. Hanya kami bertiga yang pergi. Pemimpin pengawal yang lain menambahkan, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot. Lukman sangat panik begitu mendengar ucapan para pemimpin pengawal itu. Dia berujar, apa, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot? Lukman sama sekali tidak menyangka situasinya menjadi seperti ini. Salah satu pemimpin pengawal menyahut, benar, dia juga menyuruhku memberitahumu besok mereka akan menyerang ibu kota Provinsi Jawali. Lukman tercengang. Dia tidak menyangka pasukan kota pusat pemerintahan Roino akan membelot dan menyerang Provinsi Jawali. Lukman berucap, jangan-jangan semua ini siasatnya Rendra. Apa mereka berasal dari kerajaan Agrel? Kekacauan yang ditimbulkan desa Angindra hanya tipu muslihat untuk membuat kita membuka gerbang perbatasan Provinsi Jawali. Kala ini, Lukman benar-benar tidak pantas menjadi gubernur Provinsi Jawali jika masih belum memahami situasinya. Salah satu pemimpin pengawal segera menimpali. Pak, bagaimana ini? Apa kita berperang mati-matian atau menyerah? Raut wajah Lukman berubah drastis dan dia berkata, menyerah. Kalau begitu, kita pasti akan mati. Mereka pasti nggak akan membiarkan kita hidup karena mereka berasal dari kerajaan Agrel. Selain itu, sepertinya pasukan yang aku utus untuk bertarung sudah dimusnahkan oleh pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Wajah Lukman memucat. Pada saat ini, dia tahu bahwa nasib Provinsi Jawali sudah di ujung tanduk. Selain itu, Lukman yang merupakan pemimpin provinsi ini pasti akan mati. Kalaupun bisa hidup, Lukman juga akan bernasib tragis. Bab 659. Saat ini, Rendra masih tidak terburu-buru. Dia duduk di dalam kamp sambil merenung. Tiba-tiba, Solomon berjalan masuk dan berkata, "Ayah, ada surat lagi dari orang itu. Coba lihat dulu." Rendra langsung membuka matanya dan mengambil surat itu. Dia mengernyit setelah membaca isi surat. Rendra berucap, "Menyerang hanya demi seseorang." Rendra agak terkejut. Dia mengamati nama Wira dengan cermat dan hatinya tergerak. "Apa?" tanya Solomon yang segera menghampiri Rendra.
Solomon juga kaget setelah membaca surat itu. Jadi, kita bersusah payah hanya demi seseorang, ujar Solomon. Dia tidak mengerti apa maksud orang itu. Rendra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan perlahan, sepertinya, orang itu sangat menyukai Wira. Dia ingin membuat Wira kecewa dan tunduk kepadanya, lalu bekerja untuknya. Mendengar ucapan Rendra, Solomon mendengus dan menimpali. Kenapa begitu repot? Kalau kita menerobos kota dan menangkap Wira, dalam 3 hari, kita bisa segera kembali ke kerajaan Agrel. Rendra menjelaskan, kita memang bisa menangkap Wira dengan cara ini, tapi nggak bisa membuatnya benar-benar tunduk. Aku mengerti maksud orang itu. Dia ingin membuat Wira sepenuhnya kecewa dengan kerajaan Nuala dan membenci negara ini. Dengan begitu, Wira baru bisa bertekad untuk tunduk pada kerajaan Agrel. Cara yang bagus, benar-benar hebat. Bahkan dia nggak ragu untuk mengorbankan kita yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Apa Wira begitu hebat? Belakangan ini, Wira memang terkenal. Tapi apa peperangan yang dimenangkan Yuda itu benar-benar kontribusi Wira? Lanjut Rendra. Rendra terlalu memahami orang itu. Jika bukan karena benar-benar suka, dia juga tidak akan bersusah payah untuk mendapatkan orang berbakat seperti ini. Sementara itu, di kerajaan Agrel, Ibu Suri yang memakai jubah merah tersenyum setelah menerima laporan. Dia berkata, sudah saatnya membuat Wira benar-benar kecewa. Ibu Suri memerintahkan, sampaikan perintahku. Siap-siap untuk berperang dan Giandra yang akan menjadi pemimpin. Umumkan peperangan ini di perbatasan. Di ibu kota Provinsi Jawali, semua orang sedang panik saat ini. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot dan sudah mengendalikan 3 benteng kota. Orang-orang di Provinsi Jawali tidak bisa berkutik lagi. Kalaupun pemerintah mengutus pasukan untuk membantu, itu juga membutuhkan waktu 10 hari. Dalam waktu ini, semua orang di Provinsi Jawali pasti akan berakhir tragis. Bagaimana ini? Provinsi Jawali pasti celaka. Kita pasti mati. Dasar pasukan kota pusat pemerintahan Roino sialan. Kenapa mereka membelot? Di Provinsi Jawali hanya ada sekitar 10.000 pasukan garnisun. Saat ini, 3 benteng kota sudah direbut sehingga kita kehilangan sepertiga pasukan. Yang tersisa cuma 3.000 lebih pasukan yang menjaga di sini. Sedangkan pasukan kota pusat pemerintahan Roino berjumlah 30.000 orang. Kalau ingin menerobos kota, itu hal yang sangat mudah. Cepat buka gerbang kota, kita menyerah saja. Para rakyat merasa putus asa. Kala ini, tidak ada cara untuk bertahan lagi. Mereka tahu bahwa 3.000 orang yang bertarung melawan 30.000 pasukan pasti akan mati. Hanya dengan membuka gerbang kota dan menyerah, mereka semua bisa hidup. Banyak rakyat yang mengepung kantor gubernur. Mereka berharap Lukman bisa memutuskan untuk menyerah. Pak Gubernur, tolong buka gerbang kota dan menyerah saja. Benar, Pak Gubernur. Semua rakyat pasti akan dibantai kalau kota diterobos. Tolong, Pak Gubernur, menyerah saja. Mendengar teriakan rakyat, raut wajah Lukman menjadi muram. Dia tahu kalau membuka gerbang kota dan menyerah, orang lain bisa hidup, tetapi Lukman sendiri pasti akan mati. Masalahnya, Lukman tidak punya cara lain lagi. Dia hanya bisa menyerah, meskipun dia adalah gubernur. Siapa yang bersedia mendengar ucapannya saat menghadapi situasi yang berbahaya seperti ini? Oke, buka gerbang kota dan menyerah, ucap Lukman yang duduk lemas di kursi. Sementara itu, raut wajah Hatta sangat pucat. Pada saat ini, bilah bambu yang tak terhitung jumlahnya dilempar masuk dari luar kota. Semua orang memungut bilah bambu itu dan ketakutan hingga terduduk di tanah setelah melihatnya. Bab 660. Berengsek, Rendra. Kamu benar-benar keterlaluan. Ternyata kamu nggak membiarkan Provinsi Jawali menyerah, seru Lukman. Saat ini, dia juga terkejut sesudah mengambil bilah bambu yang dilempar dari luar. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino menolak kalaupun Lukman menyerah dan membuka gerbang kota. Apapun yang terjadi, mereka juga akan membantai semua rakyat tanpa tersisa sedikit pun. Ayah, bagaimana ini? Apa sekarang kita cuma menunggu dibunuh? Ujar Hatta yang panik. Dia tidak ingin mati. Saat memikirkan hal ini, Lukman menarik napas dalam-dalam. Dia yang mendapatkan sebuah ide berujar.
Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Hatta tertegun sejenak sesudah Lukman selesai bicara. Dia yang kebingungan bertanya, memangnya masih ada cara lain lagi? Hatta tidak tahu mereka bisa menggunakan cara apa lagi untuk menghadapi 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Ada. Suruh Wira menjadi penasihat militer, ucap Lukman. Hatta tercengang dan ekspresinya berubah drastis. Dia langsung paham. Hatta berkata, "Ayah, kamu mau menyuruh Wira menjadi penasihat militer untuk melawan pasukan pembelot. Dia bisa mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Mungkin dia benar-benar bisa membantu kita." Tentu saja, Hatta tahu bahwa Wira yang menjadi penasihat militer saat peperangan antara Yuda dan Raja Tanui terjadi. Kalau bukan karena Wira, mereka tidak mungkin menang dengan mudah. Kala ini, orang yang bisa menyelamatkan Provinsi Jawali hanya Wira. Benar. Sebenarnya penasihat kanan bisa takut dengan Wira dan penasihat kiri bisa mendukung Wira karena mereka tahu kebenarannya. Meskipun sampai sekarang aku nggak percaya Wira sehebat itu, dia pasti akan membantu kita di saat-saat genting seperti ini. Kalau enggak, dia juga akan mati, kata Lukman. Kemudian, dia segera memanggil kusir kereta kuda, lalu pergi ke tempat tinggal Wira. Pada saat yang sama, rumah bordil Vion juga mendapatkan kabar. Dewina tersenyum setelah membaca surat yang diterimanya. Dia berujar, rencana ini sudah disiapkan begitu lama. Sudah saatnya kita beraksi. Ayo, siapkan kereta kuda. Kita pergi ke tempat tinggal Wira. Kala ini, Farel yang datang ke kediaman Wira terlebih dahulu terlihat sangat khawatir. Dia berucap, "Wira, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot dan ingin membantai semua orang. Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Farel duduk di seberang Wira dan di belakang Farel hanya ada gadis berpakaian ungu. Sementara itu, Fabrian dan lainnya yang berdiri di belakang Wira sangat gugup. Kondisi di luar begitu kacau. Banyak orang yang merasa putus asa. Ketika kabar pembantaian tersebar, tidak ada satupun orang yang mengabaikannya. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut nyawa semua orang. Masalah ini aneh sekali, ucap Wira. Dia kebingungan setelah mendengar tentang pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Roino dari pagi tadi. Tentu saja, Wira tahu Desa Angindra dan pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang bekerja sama untuk membuat kekacauan ini. Namun, Wira tidak mengerti satu hal. Kalaupun pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot, apa mereka sanggup mempertahankan Provinsi Jawali? Tempat ini bukan perbatasan ataupun kota pusat pemerintahan Jagabu, melainkan Provinsi Jawali. Sekalipun pasukan kota pusat pemerintahan Roino berhasil menyerang, mereka juga akan kesulitan mempertahankannya. Beberapa hari kemudian, setelah pasukan kerajaan Nuala sampai di perbatasan, pasukan kota pusat pemerintahan Roino pasti akan mati. Seharusnya, kerajaan Agrel tidak akan melakukan hal yang merugikan seperti ini. Bab 661. Apa yang bisa dilakukan saat seluruh penduduk kota dibantai? Hari ini, seluruh rakyat Provinsi Jawali akan dibunuh. Hari kedua, para tentara kota pusat pemerintahan Roino akan dilenyapkan. Hari ketiga, kota ini akan bebas dari pemberontakan. Seluruh jenderal yang menyergap kerajaan Nuala juga telah gugur. Tidak banyak pihak yang bisa mengendalikan prajurit. Kerajaan Agrel sudah melakukan banyak hal, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kejadian ini benar-benar membingungkan. Tentara kota pusat pemerintahan Roino memang memberontak. Aku khawatir mereka adalah bidak kerajaan Agrel. Tapi, aku nggak mengerti alasan pemberontakan ini. Kita nggak bisa menyerang ataupun bertahan. Sungguh membingungkan. Farel juga berpikir demikian. Tidak sulit untuk memahami hal ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa berpikir dengan tenang saat wilayahnya sedang diserang oleh pasukan militer. Selain itu, mereka terus membantai kota dan menolak untuk menyerah. Taktik seperti apa ini? Tambah Farel. Wira juga sedang memikirkan apa yang diucapkan oleh Farel. Dia menghela napas, lalu menimpali. Sepertinya tindakan kerajaan Agrel benar-benar nggak bisa ditebak. Apa kamu punya cara untuk melindungi wilayah ini? Tanya Farel dengan khawatir. Kelompok kekuatan keluarga baru sangat hebat. Kalaupun tentara kota pusat pemerintahan Roino melakukan pembantaian,
Farel masih bisa melarikan diri. Namun, Farel tidak tega meninggalkan Wira mati di sini. Ketika Wira menarik napas dan hendak berbicara, Danu datang sembari berkata, "Kak Wira, ada yang ingin bertemu denganmu." Danu menatap Farel sekilas tanpa menyebut nama orang tersebut. Farel tentu paham ini adalah masalah pribadi sehingga dia berkata, "Karena kamu ada tamu, aku nggak akan mengganggu lagi. Kalau butuh bantuan, silakan mencariku." Wira tersenyum sambil mengangguk dan berucap, "Antarkan Farel keluar lewat pintu belakang." Setelah Farel pergi, Wira bertanya, "Siapa yang mencariku?" Danu mengedip-ngedipkan matanya, lalu berbisik, "Dewina." Wira terbelalak begitu mendengar nama ini. Dia memekik, "Apa, Dewina?" Wira awalnya mengira orang yang mencarinya adalah keluarga Pratam, keluarga Marino, ataupun keluarga Linardi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Dewina akan mencarinya. "Untuk apa dia datang mencariku?" tanya Wira dengan bingung. Danu berdeham, lalu menjawab, "Mungkin dia merasa Kak Wira bisa melindunginya." Raut wajah Wira sontak muram dan menatap Danu dengan tajam. Dia berjalan ke ruang tamu. Ketika melihat Dewina, Wira berkata sambil tersenyum, "Ternyata Nona Dewina yang datang. Aku sungguh agak terkejut. Kenapa Nona Dewina keluar di situasi rusuh seperti ini? Apa Nona nggak takut bertemu orang jahat?" Dewina seketika terkekeh-kekeh, lalu menjawab, "Tuan Wira bercanda saja. Wanita kecil sepertiku hanya orang rendahan. Orang jahat sekalipun nggak akan tertarik padaku." Wira menimpali sambil tersenyum. Ada banyak orang yang kagum pada Nona Dewina. Saat ini, situasi di luar sangat kacau. Pasukan militer sedang memasuki perbatasan. Di situasi seperti ini, hidup dan mati bergantung pada kita sendiri. Beberapa orang nggak berperi kemanusiaan. Jadi Nona sebaiknya berhati-hati. Setelah menyelesaikan ucapannya, Wira duduk sembari menatap Dewina dengan bingung. Lalu kembali bertanya, "Nona Dewina, ada urusan apa mencariku?" Dewina tersenyum tipis. Dia menatap Wira sambil menimpali. "Menurutmu, untuk apa aku datang kemari?" Wira menggeleng seraya menjawab, "Aku masih bisa menebak kalau orang lain yang mencariku. Tapi, kalau Nona yang datang mencariku, jujur saja aku benar-benar nggak tahu apa tujuan Nona." Kali ini, Wira bersungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak tahu alasan Dewina mencarinya. "Terakhir kali kita bertemu, aku pernah bilang pada Tuan kalau aku punya cara untuk melindungi diri saat kerusuhan. Sekarang saatnya sudah tiba. Apa Tuan mau tahu bagaimana caranya?" ujar Dewina sambil tersenyum. Begitu mendengar ucapan ini, Wira menyipitkan matanya dan raut wajahnya berubah. Dia menatap Dewina dengan ekspresi terkejut sembari bertanya, "Kamu orang kerajaan Agrel?" Kita sambung di episode lain nanti.